Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Rudi dengan judul disertasi Pertanggungjawaban Pidana Pers Online dalam Kebebasan Pers. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 8 Juni 2021 proposal, pada tanggal 24 November 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 25 Januari 2023 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Rudi dibuka oleh Ketua Sidang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, untuk semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan salawat serta taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi agung, contoh teladan bagi kita semua. Saudara Promopendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi pada hari ini? Insya Allah siap. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Rudi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor memperkenalkan Promopendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, dan penguji internal. Yang bertindak sebagai promotor adalah Bapak Profesor Dr. Yudariksawan SH.MH, Kopromotor 1 Ibu Associate Profesor Dr. Nur Asisa SH.MH, Kopromotor 2 saya sendiri, Profesor Dr. Maskun SH LLM, penilai eksternal atau penguji eksternal Bapak Dr. Yosia Koni SH.MH, penguji atau penilai internal yang pertama Profesor Dr. M. Said Karim SH.MH MSI, yang kedua Profesor Dr. Musakir SH.MH, yang ketiga Profesor Dr. Slamet Sampurno SH.MH DFM, yang keempat Associate Profesor Dr. Winer Sitorus SH.MH LLM.
Saya persilahkan promotor memperkenalkan Promopendus selama kurang lebih 5 menit. Kepada promotor Bapak Profesor Dr. Yuda Riksawan SH.MH disilahkan dengan hormat. Terima kasih pimpinan sidang. Promovendus bernama lengkap Rudi. Sudah sangat lengkap itu, Rudi. Ya. Tempat tanggal lahir Kendari 22 Desember 1980. Pendidikan S1 Ilmu Perikanan atau Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo. Tapi kemudian mengambil juga S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah Universitas Halu Oleo dan S2 juga Universitas untuk Ilmu Hukumnya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi Promovendus ini memiliki S1 2 dan S2 2. Nanti S3-nya juga 2 ya. Nah, S3-nya 3, benar. Pekerjaan hari ini adalah di Satuan Tugas Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Istri bernama Dian Fitrianingsih, SPMM. Mudah-mudahan hadir. Anak pertama Mikaela Dian Zahira, perempuan. Yang kedua anak laki-laki Abizar Nurrahmat Julian. Promopendus telah di dalam proses penyelesaian doktoral ini telah menulis beberapa artikel jurnal dan yang terkait dengan artikel yang diterbitkan di Scopus ada di Bild Law Journal Jerman tahun 2020, kemudian ada Turkish Journal pada tahun 2021 dan beberapa tulisan di jurnal lainnya. Demikian CV singkat dari Promovendus. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Kemudian tibalah kita pada sesi presentase. Saya persilakan promotor, saya persilakan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi paling lama 20 menit. Kepada Promovendus disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenan rahmat, taufik dan hidayahnya Jola, sehingga Promovendus dapat melaksanakan ujian terbuka yang dihadiri oleh para guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para tamu undangan. Promovendus mendoakan semoga para pihak yang hadir di kegiatan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya Promovendus haturkan kepada yang pertama, yang maha terpelajar, Profesor Dr. Maskun, selaku Wakil Dekan 1 dan selaku Co-Promotor 2. Kemudian yang kedua, kepada yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Yuda Riksawan sebagai promotor, mohon izin Prof. Yang ketiga, kepada yang maha terpelajar, Ibu Profesor Asosiat Dr. Nur Asisa, mohon izin Prof. Yang keempat, kepada yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Said Karim, selaku anggota Dewan Penguji Internal, mohon izin Prof. Yang keenam, kepada yang maha terpelajar, Bapak Profesor
Dr. Musakir selaku anggota Dewan Penguji Internal. Yang ketujuh, kepada Yang Maha Terpelajar, Bapak Profesor Asosiat Dr. Winner Sitorus selaku anggota Dewan Penguji Internal. Mohon izin, Prof. Dan yang terakhir, kepada Yang Maha Terpelajar, Bapak Profesor Asosiat Dr. Josia Koni selaku anggota Dewan Penguji Internal. Mohon izin para guru besar dan para hadirin sekalian, sebelum saya mempresentasikan disertasi saya, maka perkenankan saya sedikit mengutip pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kegiatan Hari Pers Nasional di Medan tanggal 9 Februari tahun 2023 kemarin. Jadi kurang lebih pernyataan beliau seperti ini bahwa pers nasional saat ini sedang tidak baik-baik saja ternyata. Dulu isu utamanya, pengarus utamaannya adalah tentang kebebasan pers. Ternyata isu itu sudah bergeser di mana persoalan utama saat ini adalah bagaimana membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat sekarang kebanjiran berita-berita dari media sosial yang tidak jelas. Termasuk platform asing yang umumnya tidak bereaksi atau dikendalikan oleh artificial intelligence. Maka untuk menjawab keresahan Presiden tersebut dan keresahan kita selama ini, maka perkenankan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul tentang pertanggungjawaban pidana pers online dalam kebebasan pers. Nah, para guru besar dan hadirin sekalian, dari judulnya saja ada dua sisi yang saling bertolak belakang, yakni pertanggungjawaban pidana dan kebebasan pers itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana pasti ujung-ujungnya yang diterapkan adalah sistem hukum pidana. Sementara kebebasan pers ujung-ujungnya pasti pertanggungjawabannya dengan sistem hukum pers. Nah, kenapa pula ada kata pers online di antara dua hal yang bertolak belakang ini? Untuk itu, perkenankan saya merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah hakikat penerapan sistem hukum pers terhadap pers online? Dan yang kedua, bagaimanakah wujud pertanggungjawaban pidana pers online terhadap sistem hukum pers? Dan yang ketiga, bagaimanakah mendesain konsep ideal pertanggungjawaban pidana pers online menuju kebebasan pers yang bertanggung jawab? Maka untuk menjawab perumusan masalah tersebut, perkenankan saya memberikan definisi operasional sebagai berikut. Pertama, tentang pertanggungjawaban pidana. Criminal liability atau Turkenberg adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Yang kedua, media online atau media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana website internet yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya berupa artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber berupa blog, forum, atau komentar, dan bentuk lainnya. Yang ketiga, pers online itu sendiri. Nah, pers online itu sendiri adalah pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan bernaung di bawah perusahaan pers melalui media online dengan memenuhi persyaratan Undang-Undang Pokok Pers dan standar perusahaan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Nah, para guru besar, para hadirin sekalian, dari keempat definisi operasional tersebut, maka perkenankan saya memberikan
definisi pers itu sendiri dalam undang-undang yang berlaku saat ini, yakni dalam Undang-Undang Pers dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Mohon izin mengulangi. Jadi pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan pertama, media cetak, yang kedua, media elektronik, dan yang ketiga adalah segala jenis saluran yang tersedia. Para guru besar dan hadirin sekalian, tentu akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang dimaksud dengan segala jenis saluran yang tersedia ini? Apakah yang pertama, saluran yang tersedia ini adalah saluran drainase di Kota Makassar yang selalu tersumbat manakala hujan deras dan menyebabkan banjir di mana-mana? Jawabannya adalah bukan itu yang dimaksud. Yang kedua, apakah segala jenis saluran yang tersedia ini yang dimaksudkan adalah pers online? Jawabannya ternyata masih obscure label. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang senyatanya pers online yang melakukan kegiatan jurnalistiknya melalui media online yang kiranya mampu mempengaruhi proses penuntutan sampai bahkan putusan pengadilan. Itu bahkan mereka sampai sekarang masih ragu-ragu untuk menyatakan dirinya bahagian dari pers itu sendiri. Maka perkenankan saya memberikan novelty saya bahwa pers online harusnya memiliki kedudukan sebagai kontrol sosial dan pilar demokrasi. Namun pengertian pers online itu sendiri belum memiliki identifikasi yang jelas, juga belum memiliki kedudukan hukum yang kuat, serta harus didasari oleh sistem hukum pers. Nah, dalam Undang-Undang Pers dinyatakan secara jelas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Sehingga untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, maka wartawan memiliki hak tolak. Pers juga tidak sekedar memiliki hak, pers juga memiliki kewajiban antara lain melayani hak jawab, melakukan kewajiban koreksi, membuat berita secara akurat dan berimbang, memenuhi dan mentaati kode etik jurnalistik, tidak melanggar asas praduga tak bersalah, dan tentunya menghormati supremasi hukum. Ternyata ada permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers, di mana Undang-Undang Pers sebagai pijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh pers bukan menggunakan undang-undang lain, termasuk KUHP sekarang ini. Penghukuman terhadap pers dalam bentuk pemenjaraan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas, melainkan justru membahayakan kehidupan pers. Dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers yang dibuat dalam kerangka menjaga dan penguatan pers sebagai sendi demokrasi dan negara, berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pers seharusnya didahulukan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang lain. Nah,
Dewan Pers sebagai lembaga pengawas pelaksanaan kode etik jurnalistik dan sebagai lembaga mediasi adalah salah satu institusi yang menangani tindak pidana pers. Setelah tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa melalui Dewan Pers, baru kemudian perkara dibawa ke ranah hukum. Namun acap kali prosedur itu dilewati dan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers langsung mengajukan laporan kepada penyidik sehingga peran Dewan Pers pun tereduksi. Nah, keberadaan Undang-Undang ITE pun menjadi ancaman tersendiri bagi kemerdekaan pers di Indonesia. Setidaknya kami mencatat ada dua hal dalam Undang-Undang ITE yang kerap kali menjerat para pegiat di bidang pers dan satu pasal yang mengekang kebebasan pers. Dari LBH Pers, rekapitulasi kasus yang memiliki keterkaitan dengan kemerdekaan pers, antara lain pasal 27 ayat 3 sebanyak 9 kasus, pasal 28 ayat 2 sebanyak 3 kasus, dan pasal 40 ayat 2B sebanyak 3 kasus. Nah, para guru besar, para hadirin yang berbahagia, pengaturan mengenai pers pada kenyataannya belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan media pers saat ini, khususnya media internet. Sebab di dalam Undang-Undang Pers tidak membahas spesifik mengenai pemanfaatan internet sebagai media pers yang harus diawasi dan dilindungi agar tetap dalam koridor kemerdekaan pers yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Diperlukan pengaturan spesifik mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya bukan tanpa alasan. Dari hasil penelitian bahwa saluran yang banyak digunakan oleh penyebaran hoax adalah situs web sebesar 34,90%, chattingan melalui WhatsApp, Line, dan Telegram sebesar 62,80%, dan melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Pet yang merupakan media terbanyak yang digunakan mencapai 92,40%. Nah, merebaknya berita bohong dalam pemanfaatan internet tentunya berdampak buruk terhadap cita-cita kemerdekaan pers. Yang pertama, ketika pers menjadi bahagian dari penyebar berita bohong, tentunya berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers. Yang kedua, apabila berita bohong tidak disebarkan oleh pers sekalipun, tetap berdampak kepada kemerdekaan pers. Kenapa demikian? Sebab saat ini tidak ada limitasi yang jelas dalam undang-undang yang lebih kuat, seperti undang-undang yang menggambarkan secara komprehensif mengenai pers di media online. Tentu ini membuka ruang semua pemberitaan yang ada di media online yang harusnya tidak termasuk dalam pemberitaan pers, namun itu dianggap sebagai pemberitaan pers, Bapak Ibu sekalian. Efek domino pun terjadi dengan adanya penyamarataan pengaturan mengenai pers dalam pemanfaatan media online dengan adanya Undang-Undang ITE yang dianggap menjadi salah satu penghambat kebebasan pers. Meskipun pada dasarnya Undang-Undang ITE itu sendiri diklaim tidak ditujukan untuk pers. Nah, dalam pertanggungjawaban pidananya, pers online dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam pemeriksaan oleh Dewan Pers tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan yang dalam membuat suatu karya jurnalistik, mulai dari proses menghimpun informasi sampai pada proses penerbitan, maka pertanggungjawaban dipegang penuh oleh penanggung jawab redaksi perusahaan pers. Dan yang kedua, apabila dalam pemeriksaan oleh Dewan Pers ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan dalam membuat suatu karya jurnalistik, maka tentu wartawan tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang dibuatnya. Sehingga untuk mewujudkan konsep ideal pertanggungjawaban pidana pers online menuju kebebasan pers yang bertanggung jawab, maka pers online perlu mendapatkan kedudukan hukum yang jelas dalam penggunaan internet sebagai sarana jurnalistik atau sarana penyebaran pers. Kedudukan hukum ini harus memiliki dua sisi, baik pada undang-undang pers
maupun pada undang-undang ITE maupun pada undang-undang lainnya yang berkaitan agar jelas pertanggungjawabannya. Kapan bisa didekati dengan pertanggungjawaban sesuai dengan sistem hukum pers dan kapan bisa didekati dengan undang-undang pidana atau yang lainnya. Sehingga perkenankan saya memberikan simpulan sebagai berikut. Yang pertama, hakikat penerapan sistem hukum pers terhadap pers online belum sinkron dalam mengedepankan supremasi hukum, kesetaraan hukum, dan due process of law, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan beberapa kasus yang melibatkan pers online. Yang kedua, pers online harusnya memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik dalam sistem hukum pers maupun dalam sistem hukum lainnya. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban media cyber harus meliputi pertanggungjawaban etik, administrasi, perdata, pidana, dan hak cipta sebagai perkembangan terbaru dari pertanggungjawaban pers online. Dan saya menyarankan bahwasanya yang pertama, diperlukan rekonstruksi terhadap undang-undang pers, undang-undang ITE, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang dapat memasukkan pertanggungjawaban media pers dalam rezim sistem hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, perlunya memperjelas identifikasi terkait pers online. Dan yang terakhir, perlunya optimalisasi penyusunan pedoman pemberitaan pers online yang terstandarisasi, yang memasukkan uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers sebagai prasyarat tambahan. Terakhir, sebelum saya menutup presentasi awal saya ini, maka perkenankan saya mengutip seorang penulis besar berkebangsaan Amerika Serikat, Mark Twain. Beliau juga seorang sinias yang manakala Bapak dan Ibu sekalian pernah aktif di pers mahasiswa, kalimat inilah yang akan selalu terngiang di kepala Bapak dan Ibu sekalian, bahwa hanya dua hal yang mampu menyinari dunia. Yang pertama adalah matahari di langit, dan yang kedua tentunya adalah pers di bumi. Maka besar harapan saya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kebebasan pers online yang bertanggung jawab. Demikian, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Promovendus juga telah menggunakan waktu yang sangat efisien, kurang dari 20 menit. Dan tentunya tibalah kita pada sesi berikutnya, yaitu sanggahan dari promotor, co-promotor, dan para penyangga untuk menguji kevaliditasan dari disertasi ini tentunya. Dan kesempatan pertama saya undang dengan hormat Associate Profesor Dr. Nur Asisa SH MH selaku co-promotor. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Ya, saya ingatkan masing-masing promotor, co-promotor, dan penilai menggunakan waktu 5 menit maksimal, kecuali untuk penguji eksternal diperbolehkan lebih dari 5 menit. Tentunya mungkin tidak sampai, range-nya antara 10 sampai 15 menit. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih. Saya akan memanfaatkan waktu 5 menit. Karena sudah banyak waktu yang kita lalui untuk berdiskusi ya, mempenyempurnakan disertasi ini. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM selaku pimpinan sidang, selaku tim promotor kami bertiga, dan selaku Pak WD2. Yang WD1. Yang saya hormati Profesor Dr. Yuda Riksawan SHMH selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Josia Koni SHMH selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Profesor Dr. Haim Said Karim SHMH CLA selaku tim penguji internal, dan Profesor Dr. Musakir SHMH, Profesor Dr. Selamat Sampuno yang tidak sempat hadir, kemudian Pak Dr. Winner Sitorus SHMH LLM. Saudara Promovendus,
Dalam tulisan ini ada salah satu statement saudara bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana press online sebagai judul tesis ini, Anda merekomendasikan bahwa perlunya direkonstruksi undang-undang pers dan jangan serta-merta membuat undang-undang yang dapat menjerat pers dengan ketentuan pidana. Yang ingin saya tanyakan, konstruksi apa sebenarnya yang Anda bangun menyangkut mekanisme? Tadi juga presentasinya persoalannya itu panjang, adanya Dewan Pers yang harus berperan dalam suatu laporan, ternyata masyarakat langsung melapor ke polisi dan sebagainya. Nah, kita kaitkan juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Ada Dewan Majelis Kehormatan. Dalam beberapa profesi itu kan ada wadah. Nah, itu dalam mekanisme pembentukan prosedur untuk meminta pertanggungjawaban dalam dunia profesi itu kan ada peran mereka. Yang ingin saya tanyakan, konstruksi apa yang saudara bangun dalam mekanisme itu? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Mohon izin menjawab. Dari pemaparan saya sebelumnya, saya ingin menjabarkan kepada para guru besar dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini bahwa Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 ini adalah undang-undang yang dibuat dalam rangka saat itu euforia, keinginan untuk membuat atau mewujudkan Indonesia yang bebas dalam kegiatan berpendapat, yang di dalamnya salah satunya adalah tentang kebebasan pers. Namun menurut saya ius constitutum yang berlaku dalam hal ini undang-undang pers menurut saya harusnya sudah mengalami evolusi menuju ius constituendum, di mana rekonstruksi yang ingin saya bangun adalah salah satunya tentang pengejawantahan pers online itu sendiri dalam undang-undang pers. Karena dalam undang-undang pers yang berlaku saat ini, kenyataannya dia tidak memiliki definisi yang jelas. Dan tentunya harus ada pendefinisian yang jelas supaya mereka bisa bertanggung jawab secara hukum ketika ada orang yang merasa dirugikan atau pihak yang merasa dirugikan melakukan penuntutan kepada wartawan atau perusahaan pers itu sendiri. Mohon izin, Prof. Ya, maksudnya gini, kan dalam undang-undang pers itu juga diatur serangkaian mekanisme yang harus dilalui, ada hak jawab, hak tolak, itu kan sebenarnya ketentuan pidananya ada dan itu sebenarnya muatan administratif. Ya. Nah, saya berpikir wadahnya ini bagaimana harmonisasi antara penegak hukum dengan wadah yang ada. Ya. Tidak serta-merta orang melapor ke polisi karena penilaian secara substansif itu ada pada Dewan Kehormatan. Itu maksud saya, seperti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 66. Ya. Apabila polisi ingin memanggil seorang notaris, dia harus melayangkan surat ke Dewan Kehormatan Notaris dalam jangka waktu 30 hari. Dewan itu wajib, kata pasal 66, wajib memberikan persetujuan atau menolak. Itu artinya apa 30 hari? Artinya adalah pemeriksaan substansif. Nah, itu yang saya maksudkan dalam dunia pers. Apakah Dewan Pers ini juga Anda tidak membangun suatu mekanisme itu ke arah itu? Ya. Iya, karena ada proses administrasi yang harus dinilai. Ya. Mohon izin menjawab selanjutnya, Prof. Bahwasanya yang selama ini mungkin yang terjadi dalam keseharian kita, beberapa kali peran Dewan Pers itu tereduksi, di mana teman-teman atau para pihak yang merasa dirugikan itu langsung melaporkan aduannya kepada penyidik, yang seharusnya sesuai dengan sistem hukum pers. Harusnya mekanisme yang harus dilewati adalah melakukan surat menyurat atau pengaduan melalui Dewan Pers, juga ditujukan kepada pers online itu sendiri ketika pihak yang merasa dirugikan ini meminta hak jawab. Seperti itu, Prof. Ya, ya artinya harus ada dibangun harmonisasi sistem peradilan pidana dalam dunia pers. Itu saja, Prof, dari saya. Terima kasih, Prof.
Terima kasih banyak Ibu Associate Profesor Dr. Nur Asisah. Poin yang sangat penting sebenarnya ketika menggunakan ataupun ya memformulasi dengan bahasa rekonstruksi. Jadi kalau rekonstruksi itu kan sesuatu yang sudah ada, kemudian kita mau rekonstruksi. Jadi itu artinya kembali. Jadi rekonstruksi itu mengkonstruksi kembali undang-undang pers dan memang seharusnya itu bisa diuraikan lebih lugas oleh Saudara Promopendus. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Bapak penguji atau penilai eksternal Bapak Dr. Yosia Koni Esa MH. Kepada Bapak disilahkan, waktu maksimal boleh 15 menit Pak. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya langsung, Prof ya, bertanya aja. Jadi begini, ini Saudara Promopendus tentunya dalam membuat disertasi ini sudah melalui tahapan dan waktu yang panjang, memakan waktu yang panjang. Anda bolak-balik memperbaiki disertasi Saudara. Hari ini pun Saudara akan ditanyakan, akan disanggah masalah apa yang sudah Saudara tulis dalam disertasi Saudara. Andaikan saya bertanya ini, satu saja pertanyaan saya. Andaikan nanti Saudara sudah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka ini, apakah Saudara merasa puas dengan hasil penelitian Saudara ini? Itu saja. Coba dijelaskan. Mohon izin Ketua Sidang untuk menjawab, Prof. Syakuni. Pertanyaan ini berat menurut saya karena dari briefing kemarin bukan seperti ini pertanyaannya. Tapi kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Saya ingin mengutip teori dari Karl Popper. Di situ juga kalau tidak salah ada filsuf Islam Ahmad Al-Ghazali yang memberikan teori tentang falsifikasi. Bahwasanya dalam teori ini teori-teori sebelumnya yang digunakan tentu akan diuji kebenarannya melalui teori falsifikasi. Jadi teori-teori sebelumnya yang mungkin selama ini dianggap benar, belum tentu benar dalam perkembangannya. Maksud saya adalah harapan saya melalui disertasi saya ini tentunya memberikan setitik pencerahan, meskipun saya menyadari bahwa disertasi ini sangat jauh dari sempurna. Saya mengharapkan semoga disertasi ini bermanfaat setidaknya bagi perkembangan situasional kebebasan pers di Indonesia, khususnya pers online yang mereka sendiri masih merasa tabu dengan dirinya sendiri, yang merasa bahwa mereka bukan bagian dari pers itu sendiri. Demikian, Prof. Coba dijawab yang jelas pertanyaan saya. Apakah Saudara puas dengan hasil penelitian ini? Jawaban saya tentu tidak puas, Prof. Cukup. Jadi intinya ini bukan persoalan ada briefing atau nggak ada briefing ya. Jadi bukan itu tentunya. Saya sangat menyadari hal tersebut, tetapi yang menarik sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Saudara Promovendus ketika mengutip teori falsifikasi ya, yang berarti false, kesalahannya. Ya, itu yang yang mungkin memang ini kedepannya bisa diuraikan lebih detail, tapi tentunya akan ada panggung tersendiri untuk hal tersebut. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Profesor Dr. M. Said Karim SH, MH, MSI selaku penguji atau penilai eksternal. Kepada Prof disilahkan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya, para pembimbing, guru besar, Dewan Penguji yang amat sangat saya hormati, dan Bapak Penguji eksternal. Pertama-tama saya memberi apresiasi yang sangat positif oleh karena saudara telah menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini berupa disertasi yang kalau saya baca itu jumlah halamannya lebih dari 270 halaman. Menulis karya ilmiah dengan jumlah halaman 270 lebih bukanlah sebuah pekerjaan mudah, ya. Itu adalah pekerjaan yang berat. Dan saya memberi apresiasi yang sangat positif. Saya juga sangat menghargai kejujuran saudara. Ketika menjawab pertanyaan Bapak Penguji eksternal, Bapak mengatakan agak berbeda dengan briefing. Ya, itu satu wujud kejujuran. Saya sangat menghargai itu. Saat sekarang ini agak sulit kita menemukan kejujuran itu. Dan karena itu saya mengapresiasi. Saya sangat menghargai kejujuran saudara. Baik, saya ingin bertanya langsung kepada tataran aplikasi, ya, atau tataran realitas aplikasi. Saya ingin bertanya kepada saudara, kalau misalnya ada seorang yang diberitakan di media online tentang dirinya, di mana pemberitaan itu tidak benar dan pemberitaan itu sangat merugikan dirinya, maka pertanyaan saya, bagaimana mekanisme prosedur yang harus ditempuh oleh pihak korban sehubungan dengan pemberitaan online yang tidak benar tersebut? Itu satu. Kemudian yang kedua, siapa-siapa gerangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Apakah owner atau pemilik media online tersebut, atau redakturnya, atau operatornya? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena terus terang, sudah 3 tahun terakhir ini kita merasakan media online itu luar biasa dahsyatnya dalam pemberitaan. Bahkan dalam penanganan perkara, pemeriksaan perkara, itu media online suka memberitakan mendahului satu proses hukum. Belum dilaksanakan, dia sudah buat asumsi sendiri dan kesimpulan sendiri. Dan kadang-kadang itu yang ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu kenyataan padahal belum tentu benar. Saya persilahkan dengan penuh hormat untuk saudara menjawabnya. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab, Tuan Sidang. Saya mulai dari yang pertanyaan yang kedua dulu, Prof. Mohon izin. Yang Ya, menurut saya singkat-singkat saja Pak siap. ya menjawabnya. Ya. Yang siapa-siapa yang menjadi penanggung jawab ketika seseorang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, khususnya pemberitaan pers online. Yang pertama tentunya adalah pimpinan redaksi. Karena secara utuh, secara mutlak, pimpinan redaksi lah yang bertanggung jawab penuh terhadap sebuah karya jurnalistik di perusahaan pers yang dipimpinnya. Dan yang kedua adalah oknum wartawannya itu sendiri. Manakala ternyata akibat perbuatannya secara pribadi, misalnya dia menyebarkan beritanya tersebut melalui wahana media online, ditambahkan dengan
pernyataan pribadinya misalnya terkait dengan pemberitaan yang telah dibuatnya yang sifatnya dapat menyinggung sara atau menyinggung pribadi seseorang, maka pertanggungjawaban mutlaknya adalah oknum wartawan itu sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan Prof di poin pertama tentang Prosedur prosedur pengaduan. mekanisme Ya. pengajuan keberatan dalam ketentuan Dewan Pers nomor 8 tahun 2008, di situ dinyatakan dengan jelas bahwa mekanisme yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media pers, khususnya pers online, itu melalui mekanisme Dewan Pers, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan bersurat langsung kepada pers yang memberitakan yang diduga merugikan pribadinya. Juga kemudian yang bersangkutan bersurat ke Dewan Pers untuk kemudian selanjutnya Dewan Pers melakukan upaya mediasi. Manakala dalam proses mediasi ini ternyata memang terbukti ada pelanggaran di dalamnya, ada kesalahan pidana di dalamnya, maka mekanisme yang berlaku adalah melalui sistem hukum pidana tentunya. Dan apabila dalam hasil mediasi tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan dan pidana, maka jalan yang ditempuh adalah melalui sistem hukum pers. Dalam hal ini, secara administratif, maka perusahaan pers dapat memberikan hak jawab dan berdasarkan hal tersebut diumumkan secara layak dan patut melalui media massa yang dimilikinya. Cukup. Saya rasa benar-benar saudara menguasai sekali ya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang terakhir. Setiap kali saya pergi berkunjung ke Kejaksaan Negeri, ke Kejaksaan Tinggi, bahkan di Kejaksaan Agung, khusus pada bagian intelijen itu, saya sering menemukan ada tulisan yang tertulis Velox Exactus. Saudara masih ingat apa artinya itu? Tentu Prof, itu asas kami. Selain wirawaskita, ada juga namanya Velox Exactus. Dalam hal ini kami harus cepat, tepat, teruji. Sebagai garda terdepan, kemudian bidang terdepan di seksi Kejaksaan Agung. Tepat, teruji. Siap. Ya, Velox Exactus. Siap. Apakah ini tidak bisa juga kita terapkan untuk mengamati pers atau media online kita ini? Sehingga kalau dia berbuat pelanggaran, harus penanganannya cepat, tepat, dan teruji. Apakah prinsip Velox Exactus ini yang merupakan motto dari jajaran intelijen kejaksaan bisa kita terapkan juga untuk katakanlah mengamati atau memberikan perlakuan kepada media online agar mereka berada pada koridor yang benar dalam pemberitaan. Siap, izin menjawab Prof. Ya, silakan. Jadi pada prinsipnya kejaksaan, baik Kejaksaan Agung maupun sampai ke tataran terbawah, dalam hal ini Kejaksaan Negeri, kami diwajibkan untuk selalu mengamati ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Salah satunya terkait dengan penyebaran melalui media online itu sendiri. Jadi manakala ada hal-hal yang negatif di daerah itu langsung diteruskan ke Kejaksaan Agung setelah dibuat lahannya, kemudian dibuat kirkanya, selanjutnya dibuat konklusinya. Konklusinya ini adalah bisa dalam berbentuk pertemuan langsung dengan teman-teman wartawan yang mengeluarkan berita tersebut,
untuk sama-sama berdiskusi. Jadi di kejaksaan itu sendiri ada bidang pusat kajian hukum, mungkin juga ada di sini, Prof. Iya, Kerjasama dengan ya, fakultas. saya rasa cukup Bapak memang sangat menguasai ya. Dan jawaban saudara itu terbukti bagi saya pribadi itu sangat memuaskan. Terima kasih. Saya Terima kasih. kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas beberapa penekanan ya untuk memberikan titik tekan pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, termasuk di dalamnya seperti owner dan seterusnya, itu yang sebenarnya elaborasinya masih harus dipertajam, dan mudah-mudahan di penanya berikutnya hal tersebut bisa kita temukan. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Musakir SH MH selaku penguji atau penilai eksternal. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Maskum SHMH, tim promotor, Prof. Yuda, Ibu Dr. Nurasisa. Kemudian wabil khusus kepada penguji eksternal Bapak Dr. Josiakoni SHMH. Hadirin dan saudara Promopendus. Pimpinan sidang promosi, terima kasih atas kesempatan ini. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau memberikan klarifikasi dulu. Saya tadi bertanya, kenapa baru, ini kan Promopendus seorang praktisi, seorang jaksa ya, dan mahasiswa S3 di Fakultas Hukum Unhas ini kan banyak dari kejaksaan. Dan baru kali ini ada ujian promosi doktor yang tidak dihadiri oleh para jaksa. Tapi tidak usah lagi dijawab. Karena Pak Asintel sudah memberikan klarifikasi bahwa di briefing kemarin dilarang datang. Ya, nah, jangan lagi dijawab bahwa menurut briefing seperti ini. Ya, nah, saya sudah mau bertanya tadi itu, tapi beliau sudah menjelaskan kalau diminta untuk tidak hadir karena jangan sampai ada hal-hal yang berakibat pada yang bersangkutan. Nah, itu pasti berita yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Nah, sekarang kalau anggaplah saya ini menyampaikan berita dari media online. Ya. Jadi apa yang saya ucapkan sebentar ini anggaplah itu dari media online. Saya tadi bertanya kepada staf S3. Apakah ini tidak ada ringkasan disertasi? Jawabannya tidak ada, Prof. Karena menurut Promovendus, tukang cetaknya baru menyampaikan tadi pagi kalau mesinnya rusak. Pertanyaan saya, apakah berita ini adalah good news dan bertanggung jawab? Silakan. Siap. Mohon izin menjawab, Prof. Mohon izin ketua sidang. Jadi senyatanya kurang lebih seperti itu, Prof. Dalam berita dimuat tersebut berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tentunya hal ini adalah berita yang bagus untuk dibaca, tapi buat Promovendusnya itu sendiri berita yang merugikan, Prof. Karena satu sisi Promovendusnya mungkin ingin memberikan kesan yang terbaik untuk kegiatan ujiannya, namun karena sesuatu dan lain hal, sehingga kesan tersebut tidak dapat tersampaikan dengan baik. Maka menurut saya, ketika sebuah pemberitaan itu tidak baik buat seseorang, maka kita perlu secara berbesar hati untuk menerima bahwa kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu.
kita tidak perlu untuk misalnya saya yang merasa uh, dirugikan akibat pemberitaan media pers tersebut untuk kemudian mengklarifikasi. Oke, Toh pada kenyataannya itu benar, Prof. saya potong. Siap. Itu kalau memang kenyataannya demikian. Siap. Tapi kan dalam fenomena yang kita lihat banyak media, berita melalui media online. Termasuk, bukan media online saja, termasuk ALC. Siap. Yang biasa Prof. Said tadi. Betul kata Prof. Said. Sekarang ini kalau ada kasus yang baru muncul misalnya, baru saja muncul pemberitaan di media, ya. Kejaksaan baru melaksanakan lidik, ya. Belum sidik, baru lidik. Ya. Di media online sudah ada vonis, ya kan? Siap. Padahal baru lidik ini, belum sampai ke sidik, apalagi pengadilan. Tapi di media online sudah ada vonis itu. Wah, ini yang ditangkap tadi oleh kejaksaan, ini vonisnya sekian. Bagaimana berita yang seperti itu? Silakan. Siap. Jadi, mohon izin menjawab, Prof. Pertanyaan Prof itu sebenarnya pernah saya alami sendiri. Ketika saya melakukan proses lidik terhadap komisioner KPU di salah satu daerah, yang semuanya saya jadikan tersangka saat itu, termasuk bagian administrasinya. Dalam beritanya sudah dijatuhkan vonis, mereka dinyatakan bersalah. Kemudian pengarus utamanya saat itu karena berita ini sudah membahana, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman HMI tiap hari demo, Prof, di kantor. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya coba lakukan? Saya mengajak teman-teman wartawan ini untuk sharing pendapat, Prof. Kita bertukar pikiran, berdiskusi tentang... Enggak, maksud saya begini, apa lo sanksinya buat pers online yang seperti itu? Ini kan tidak sesuai dengan fakta. Ya kan, itu maksud saya. Tentunya kita dapat menempuh jalur mediasi, bisa melalui Dewan Pers itu sendiri untuk menyambung lidahkan antara perbedaan prinsipil antara kami misalnya selaku penegak hukum ataupun misalnya dari media pers yang dianggap terlalu berlebihan. Boleh saja itu dianggap terlalu berlebihan. Nah, pernah terjadi yang seperti ini. Waktu itu Kapolda Pak Sisno, Kapolda, yang mempidanakan wartawan sampai di pengadilan, meskipun berakhir dengan perdamaian. Ya, nah, itu. Oke, saya kembalikan kepada Rinda. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Prof untuk beberapa juga titik tekan, khususnya sebenarnya kalau kita melihat dengan baik, contoh misalnya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kalau Bapak baca kembali Promopendus, membaca dengan detail pada SKB, untuk semua tindak tindak pidana yang dikualifikasikan memenuhi rumusan 273 dan itu dilakukan oleh wartawan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah harus melalui Dewan Pers, ya. Jadi harus begitu seperti itu. Nanti putusan itu yang kemudian akan dijadikan alat bahan sebenarnya bagi penegak hukum. Nah, mungkin stressingnya harus seperti itu ya. Karena berikutnya kita akan lihat nantinya dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya itu akan menjadi persoalan lain. Tapi S16 undang-undang sekarang dalam pemahaman saya yang sangat terbatas seperti itu. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Associate Profesor Dr. Winer Sitorus SH, MH, LLM, selaku penguji atau penilai internal. Disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Maskun SH, LLM, yang saya hormati. Yang saya hormati tim promotor, tim penilai, baik internal maupun eksternal, khususnya tim penguji eksternal Bapak Dr. Yosia Koni SKMH, hadirin yang hadir dan saudara Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya sebagai penguji terakhir, jadi tinggal yang belum ditanyakan ya oleh penguji terdahulu.
Iya, eh, apa yang saya akan ajukan sangat sederhana saja. Ya, yang pertama, ya, apakah ketentuan ya, yang berlaku untuk pers konvensional ini tidak dapat diterapkan pada pers online? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mendapatkan ya, penjelasan lebih rinci dari Promovendus mengenai kesimpulan ini bahwa hakikat penerapan sistem hukum pers terhadap pers online itu belum sinkron dalam mengedepankan, nah ini yang pertama, supremasi hukum. Bagaimana Anda menjabarkannya ini? Supremasi hukum, kesetaraan hukum, dan due process of law. Ya, ada tiga hal. Ya. Supremasi hukum, kesetaraan hukum, dan due process of law. Ya, apakah bedanya antara supremasi hukum dengan due process of law? Dan yang terakhir, Anda yang Promovendus menyebutkan akan adanya sinkronisasi antara undang-undang pers, undang-undang ITE, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Saya ingin, biasanya kalau kita agak sulit menyebutkan, atau mungkin kita mau simpel saja, dan selain sebagainya. Padahal kadang-kadang kita sulit mau menyebutkan. Saya mau tanya, yang mana itu perundang-undangan lainnya? Ya, 2 atau 3 di antaranya saja lah, kalau memang ada. Silakan, Saudara Promovendus. Terima kasih atas pertanyaan Prof. Mohon izin Ketua Sidang untuk menjawab. Yang pertama terkait dengan uh, apakah ketentuan yang berlaku antara pers konvensional dan pers yang disebutkan dalam undang-undangnya itu adalah saluran lain yang tersedia sama? Jawabannya adalah sama, Prof. Kurang lebih. Cuman persoalan utamanya adalah yang menjadi keresahan teman-teman pers online itu sendiri adalah termasuk kami juga aparat penegak hukum, mereka belum memiliki definisi yang jelas dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Makanya menyambung dengan pertanyaan kedua terkait dengan supremasi hukum, kesetaraan hukum, dan di process of law, kami kadang-kadang agak kesulitan, Prof. Misalnya, pertanyaan dari Prof. Muhammad Said Karim tadi terkait dengan apabila ada pers online yang memberitakan sesuatu hal yang merugikan, misalnya saya selaku aparat penegak hukum, apakah konteksnya saya ingin memuaskan hasrat saya selaku aparat penegak hukum untuk menghukum pers online yang telah memberikan citra buruk kepada saya? Tentunya adalah tidak, Prof. Jadi dalam prinsip penegakan supremasi hukum itu, kita harus memperhatikan juga asas-asas kebebasan pers itu sendiri, kebebasan yang bertanggung jawab, dan tentunya hak asasi manusia. Saya berprinsip bahwa setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Sekalipun hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Musakir tadi, hal yang itu menurut orang lain adalah berita yang bombastis dan sangat merugikan buat kami misalnya, tapi dari keluruhan kedewasaan berpikir kita, bahwasanya inilah kebebasan pers yang harusnya dijaga oleh aparat penegak hukum. Jangan kita serta-merta ketika ada seseorang yang mengadukan tentang delik pers itu kepada kita, kita langsung serta-merta menerimanya. Kita perlu melakukan konsultasi dengan Dewan Pers yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang memiliki hak untuk memediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam sistem hukum pers. Kemudian kesetaraan hukumnya adalah setiap orang sama, Prof, di depan hukum. Apakah dia seorang yang diadukan bersalah atau seseorang yang mengadukan seorang wartawan itu bersalah atau perusahaan pers itu bersalah,
semua sama di depan hukum, Prof. Kita nikmati prosesnya, sama-sama kita melaksanakan kegiatan mediasi yang sudah ditugaskan kepada Dewan Pers. Melalui mekanisme itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers, Prof. Terus kemudian terkait dengan pertanggungjawaban mutlaknya, tentunya manakala berita tersebut melanggar kode etik jurnalistik misalnya, dan itu sudah di-approve oleh pimpinan perusahaan pers, maka pimpinan redaksinya lah yang bertanggung jawab secara hukum. Apakah itu nanti di proses persidangannya nanti ada perdamaian atau tidak, tetap diproses sesuai dengan hukum. Dan apabila yang melakukan kesalahan murni adalah wartawannya itu sendiri, maka pertanggungjawaban penuhnya dipegang oleh wartawan itu sendiri. Kemudian terkait dengan sinkronisasi, saya berpendapat sesuai dengan petunjuk Prof. Yuda Riksawan saat itu, untuk beliau resah karena beliau sempat membaca berita pers online di media online terkait dengan keresahan rekan-rekan Dewan Pers bahwa dalam RKUHP yang kemudian diundangkan sekarang, ternyata is constitutum yang sudah ditetapkan ini tetap menjadi polemik di kalangan Dewan Pers. Ada beberapa hal yang menjadi yang dianggap menjadi permasalahan oleh Dewan Pers. Ada beberapa di antaranya yang dianggap dapat menghambat kebebasan pers itu sendiri. Nah, itu yang saya maksud dengan sinkronisasi dengan undang-undang lain misalnya, Prof. Termasuk mungkin juga nanti yang kemarin sempat kita diskusikan soal undang-undang hak cipta, yang kadang-kadang news aggregator ini yang sempat disampaikan, yang dirasakan keresahannya ditangkap oleh Presiden Republik Indonesia bahwa ada media online lain yang nyata-nyata seperti robot itu menerima haknya, menerima royaltinya dari berita yang bukan produksinya sendiri. Ini kan justru melemahkan pers di Indonesia itu sendiri, khususnya pers online yang saat ini sedang berupaya keras dengan masa-masa sulit untuk berdiri sendiri, meskipun dalam konteks mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang lumayan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, tapi upaya ini perlu didukung oleh pemerintah sehingga mereka tetap dapat berkarya, memberikan karya jurnalistiknya untuk kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Iya, terima kasih banyak Bapak Asosiat Profesor Dr. Winarsitorus SH MH LLM. Ini juga ada beberapa titik tekan ya, khususnya bagaimana sih sebenarnya memediasi pengertian kalau seperti itu yang dibahasakan sebagai sebuah kelemahan sebenarnya. Solusinya ya sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa interpretasi, ekstensifikasi dan seterusnya sebenarnya untuk membuat ruang lingkup dari pengertian ini supaya tidak terjadi kevakuman hukum untuk melihat pendefinisian jika itu kemudian dipandang sebagai salah satu problematika yang muncul dalam konteks media online. Selanjutnya tibalah kita pada tentunya penilai terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini dan tentunya juga bertindak sebagai promotor atas Promovendus Rudi, dan dengan hormat saya undang Bapak Profesor Dr. Yuda Riksawan SHMH kepada Prof. Silahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Wakil Dekan 1, Profesor Maskun yang juga bertindak selaku kopromotor. Yang saya hormati tim promotor yang lain, Asosiat Profesor Dr. Nur Aziza, SHMH,
Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Dr. Josia Koni SHMH Asintel Kejati. Yang saya hormati penguji eksternal Profesor Muhammad Said Karim. Lagi ke toilet ya, oke. Yang saya hormati Profesor Dr. Musakir Sarjana Hukum Magister Hukum dan Asosiat Profesor Dr. Biner Sitorus SH LLM. Promovendus Rudi ya. Ya, mungkin sudah nasib dan takdir ya. Anda punya nama cuma satu nama, bertemu dengan promotor yang juga cuma punya satu nama. Ya, saya juga cuma satu nama, dari kesana tuh nyambung. Pemasukan lebih-lebih lagi, dekat-dekat dengan nama Anda, cuma beda satu huruf. 2 huruf ya. Ya. Saya kira dari pertama saya harus memberi apresiasi ya. Selamat Anda sudah tiba di penghujung proses studi doktoral Anda, dan saya kira ini satu prestasi yang membanggakan bagi keluarga dan institusi Anda ya, khususnya karena di kesempatan ini Pak Dr. Josia menyaksikan sendiri bagaimana proses itu ya, walaupun tadi Prof. Musakir sudah mengklarifikasi kenapa teman-teman yang lain tidak hadir gitu ya. Itu juga pertanyaan kami dari tadi di belakang itu. Kenapa sepi sekali tidak ada orang kejaksaan? Beberapa pertanyaan yang sangat prinsipil sudah Anda bisa jawab dengan baik, dan saya kira itu menunjukkan apa yang dinilai oleh Profesor Said Karim bahwa Anda memahami ini. Dan saya kira memang wajar karena Anda punya basic jurnalistik. Ya kan? Anda dulu jurnalis kan? Ya, cuman tidak ada dalam CV yang harus saya baca sebenarnya supaya para penguji juga paham mengapa Anda paham terkait dengan ini. Gitu ya, bahwa ternyata Anda punya basic jurnalis dan pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ya, jadi beliau ini punya kiprah di media cukup banyak dan panjang, gitu ya. Dan itu, tapi itu bukan salah satu alasan saya mengapa mau jadi promotor, bukan. Saya jadi promotor karena juga ditugaskan fakultas, gitu. Ya. Beberapa hal yang mungkin saya ingin tegaskan dalam konteks selaku promotor adalah terkait dengan posisi atau bagaimana sistem hukum itu meletakkan proses internal terlebih dahulu, baru kemudian ada proses eksternal. Yang saya maksudkan dengan proses internal itu adalah menjawab berbagai pertanyaan. Misalnya tadi Prof. Musakir dan Prof. Said Karim. Seharusnya ada proses internal yang terkait dengan hak jawab dan hak koreksi yang mungkin tidak terlalu komprehensif dijelaskan. Bahwa ketika terjadi sebuah persoalan, itu tidak boleh serta-merta dibawa ke Dewan Pers secara langsung. Jadi harus, saya kira Anda mengalami itu kan, ya harus terlebih dahulu melakukan proses yang disebut dengan hak jawab. Ketika hak jawab itu diberikan, maka di situ juga ada penilaian dari yang meminta hak jawab. Misalnya, benarkah hak jawab itu telah dilakukan dengan sebenarnya atau semestinya? Misal, kalau korannya memuat sebuah berita yang digugat pada halaman 1 dengan posisi headline, maka hak jawab itu juga harus ditaruh pada posisi yang sama. Nah, itu kan juga kadang-kala kita lupa atau masyarakat tidak mengerti terkait dengan hak jawab itu. Dan bila mana proses hak jawab itu tidak diberikan, baru kemudian ada proses Dewan Pers. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Anda sebagai seorang jaksa, saya beberapa kali mendapatkan kasus aparat penegak hukum itu tidak mengerti terkait dengan ini. Sistem internal dari sebuah sistem hukum pers. Gitu ya. Nah, sehingga saya dalam kondisi tidak akan banyak bertanya, tapi nanti agak ada satu pertanyaan terakhir. Saya hanya ingin mengingatkan, gitu ya, sebagai aparat penegak hukum, saya melihat cara berpikirnya atau paradigma yang dibangun dalam konteks disertasi ini itu bermanfaat buat aparat penegak hukum yang lain. Ya, mungkin dalam konteks inilah saya mengharapkan bahwa ini nanti bisa di gagasan-gagasan ini tolong, ataupun apa yang Anda pahami terkait dengan bagaimana proses hak jawab, koreksi, dan kemudian proses di Dewan Pers sebelum dibawa ke meja hijau gitu ya, atau bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak, itu tolong disebarkan. Ya, terkhusus mungkin di jajaran kejaksaan yang saudara Promovendus ini tempati bekerja saat sekarang. Ya mungkin melalui
Pak Asintel kebetulan beliau berkenan hadir selaku penguji eksternal. Ya, saya kira Promovendus ini kelak akan jadi aset yang luar biasa, Pak Dr. Josia, untuk bisa menjadi narasumber khusus di dalam jajaran aparat penegak hukum terkait dengan bagaimana kita menyikapi sebuah proses yang mungkin itu terjadi terkait dengan ini. Karena ini sangat penting. Karena saya berapa kali dapat telepon dari polisi yang menanyakan apakah memang kami benar di dalam menyikapi media online atau pers. Kita menyebut media online dengan pers online itu harus berbeda gitu ya. Karena tidak semua media online itu adalah pers, dan pers itu punya sistem hukum tersendiri, apakah dia konvensional, menjawab pertanyaan Pak Dr. Winer, ataupun juga dia sifatnya yang sifatnya online. Nah, oleh karena itu saya menitip itu terkait dengan cara berpikir dan apa yang harus dilakukan setelah ini. Satu pertanyaan saja kepada Saudara Promovendus. Ini tadi Anda sudah menyampaikan semacam novelty ya. Anda menguraikan terkait dengan adanya perlunya ada rekonstruksi. Nah, sekarang apa yang Anda akan lakukan setelah Anda jadi dokter? Itu dulu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Silakan. Oh ya, nanti ada satu lagi terakhir. Itu dulu. Mohon izin menjawab, Prof. Mohon izin ketua sidang. Terima kasih atas pertanyaan Prof. Saya izin untuk menjawab hal apa yang akan saya lakukan setelah saya dianugerahi gelar doktor. Maka hal yang pertama akan saya lakukan adalah saya mengharapkan sebenarnya. Kalau harapan itu bukan tindakan. Oh, apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentunya saya ingin mewujudkan harapan itu dikonkretkan nanti dalam kegiatan. Yang pertama, saya merasa bahwa antara aparat penegak hukum dan tentunya dengan kampus perlu ada sinergitas, kerjasama tanpa batas. Di kampus terhormat ini, Universitas Hasanuddin, salah satu kampus terbaik di Indonesia, bahkan di dunia, ada fasilitas yang sudah disiapkan. Ada pusat kajian hukum di dalamnya. Nah, harapan kami tentunya ada kerjasama, bukan harapan Prof, ada kerjasama antara APH, salah satunya kami, dengan kampus untuk melakukan kegiatan diskusi ataupun melalui MGDS misalnya, yang di dalam konteks itu melahirkan sebuah konklusi, dan konklusi itu kemudian disebarluaskan dengan memanfaatkan salah satunya melalui pers online itu sendiri, supaya ada hal yang konkret, ada hal yang terwujudkan, yang mungkin selama ini hanya sebatas wujud tapi tidak terwujudkan. Sehingga besar harapan kami, manakala bila dibutuhkan, manakala kami dipanggil, kami akan secara konkret untuk bergabung dalam kegiatan kampus. Demikian, Prof. Jadi balik ke kampus. Padahal saya berharap Anda berkiprah untuk institusi. Itu yang pertama, Prof. Jadi gini. Yang saya bayangkan, atau karena Anda punya disertasi seperti ini, maka Anda akan ceramahi semua itu aparat penegak hukum. Itu yang saya mau sebenarnya, gitu ya. Jadi tolong kepada aparat penegak hukum jangan main sita dan jangan main tangkap, karena pers itu punya sistem hukum sendiri. Nah, nanti kalau perdebatannya dalam konteks pertanyaannya mengapa, nah, Anda sebagai seorang dokter punya argumentasi ilmiah, ya kan? Di situ ada freedom of press, ada the 40 state of democracy, jangan lupa itu, ya. Nah, terutama tadi juga soal itu bagi aparat penegak hukum, tapi bagi media online-nya, tolong ingatkan juga tadi pertanyaannya Prof. Musakir menarik tentang praduga tidak bersalah, ya. Jadi wartawan itu juga harus diceramahi juga bahwa dalam hukum itu ada praduga tidak bersalah. Anda jangan bikin vonis, ya kan, baru lidik. Ya, jadi Anda tidak boleh ragu kan, Anda sudah dokter, kasih marahin aja tuh wartawan, nggak apa-apa, karena Anda punya basicnya, ya kan. Nah, terakhir RKUHP, sekarang sudah undang-undang KUHP. KUHP itu sudah banyak yang protes soal itu. Nah, pertanyaan sederhana,
sikap Anda apa? Menolak, menyetujui, atau wait and see? Silakan. Ada dua jawaban saya, Prof. Mohon izin jawab. Yang pertama, tentunya saya menolak. Karena saya merasa bahwa selama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dewan Pers sudah melakukan prosesnya dengan memberikan masukan kepada DPR dalam proses terwujudnya lahirnya Undang-Undang KUHP yang terbaru ini. Tapi untuk kemudian itu tidak didengarkan, bahwasanya ada sesuatu kejanggalan di sini. Bahkan yang senyatanya orang yang dianggap mumpuni, kemudian mampu, cakap dalam bidang pers, itu pun diabaikan oleh teman-teman di DPR itu sendiri. Harapan kita tentunya apa yang berlaku saat ini, yang tadi saya bilang jus constitutum, ya, kita harapkan ke depannya tentu ada perubahan. Tentu ada perubahan, selalu ada perubahan, Prof. Dalam bidang kepemimpinan apapun selalu ada perubahan. Dan harapannya tentunya perubahan ini berdampak positif bagi perkembangan situasional yang terjadi saat ini ke arah yang lebih baik terhadap pers online itu sendiri. Terima kasih, Prof. Prof, atas dan sekaligus sebagai penutup dari rangkaian uji atas kesahihan naskah disertasi ini, tentunya sebelum saya tangguhkan untuk step berikutnya, saya ingin mengatakan seperti ini, mengutip Charles Lindbergh, dia mengatakan begini, bahaya terbesar bagi negara ini terletak pada kepemilikan dan pengaruhnya yang besar dalam film, pers, radio, dan pemerintah kita. Ini menjadi penutup sesi tanya jawab tentunya untuk menguji, untuk menunjukkan bagaimana pers itu harus menjadi salah satu poin penting atau pilar penting bagi sebuah negara. Sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Penguji atau Penilai menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi Doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Rudi setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Rudi dinyatakan lulus dengan predikat
sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Kamis tanggal 23 Februari 2023, pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Rudi berhak menggunakan gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 23 Februari 2023, Promotor Profesor Dr. Yuda Riksawan, SH.MH, atas nama Rektor, Ketua Sidang Profesor Dr. Maskun, SH, LLM. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Rudi SH.MH dipersilahkan mengambil tempat. Ya, selanjutnya ini sesi yang sebenarnya maha penting menurut saya. Ini adalah kesan dan pesan dari Dr. Rudi SH.MH. Ya, jadi 1/1000 detik ini sudah dokternya sudah harus digunakan ini. Dan oleh karena itu saya persilahkan saudara, tentunya saudara promotor untuk dalam hal ini Prof. Yuda, untuk memberikan pesan-pesan khusus. Oh ya, kesan dulu dari Pak Rudi sebelum promotornya. Pak, silakan Pak Dr. Rudi SH.MH, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Kepada promotor saya, Bapak Profesor Dr. Yuda Riksawan, terima kasih Prof atas kesempatan waktunya untuk memberikan bekal kepada kami dalam proses pembimbingan disertasi kami sehingga menjadi rampung dan mudah-mudahan sempurna Prof. Pekerjaan kita masih ada Prof, perihal TV kabel. Kemudian kepada yang terhormat, yang paling berbahagia, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Profesor Dr. Maskun, terima kasih Prof atas bimbingannya, selalu memberikan semangat kepada saya. Ketika jurnal saya baru 1, bikin lagi jurnal, semangat Ruth, kata beliau. Yang ketiga, kepada ibu saya sudah almarhum. Saya menganggap Profesor Asosiat Dr. Nur Aziz yang ini adalah orang tua saya sendiri yang selalu memberikan saya motivasi. Bahkan ketika saya akan melaksanakan ujian tutup, kata beliau, Ruth, tidak usah saya periksa, saya tanda tangan saja. Jadi kita melihat bahwa beliau adalah orang yang begitu murah hati, begitu memperhatikan pendidikan, khususnya di dunia merah ini, kampus Universitas Hasanuddin. Kemudian kepada yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir, terima kasih Prof atas masukan. Sangat banyak masukan Prof kemarin, tapi saya yakin benar dan percaya bahwa masukan tersebut pada dasarnya adalah ingin memberikan yang terbaik bagi Promovendus sendiri maupun bagi kancah Universitas Hasanuddin pada umumnya. Kemudian kepada yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Bapak Profesor Asosiat Dr. Winas Ritorus, terima kasih Prof
atas kemurahan hatinya yang selalu mengingatkan saya untuk mengambil naskah saya ketika saya mungkin mohon izin Prof, mohon perkenan maafnya karena sekali dua kali mungkin saya sempat ke rumah tapi Prof tidak berada di tempat. Makanya saya mencoba untuk minta tolong ke bagian administrasi, tapi ternyata teman di bagian administrasi pun tidak sempat secara langsung ketemu dengan Prof. Sekali lagi terima kasih atas perkenan, kesabaran Bapak dari para guru besar semua, terutama untuk penguji eksternal saya, Bapak Profesor Asosiat Dr. Josia Kuni. Saya mendapatkan pelajaran clandestine untuk hari ini. Ketika kata beliau, maaf Prof, ketika kamu ingin dikenal orang, tapi kamu ingin agar tidak diketahui siapa kamu, maka lakukanlah kejutan. Maka hari ini atas perkenan beliau, teman-teman yang sekiranya bersedia hadir dan memberikan karangan bunga sebanyak-banyaknya, tapi atas perkenan beliau hari ini mereka tidak hadir, dan besar harapan saya semoga melalui media kanal YouTube yang dimiliki oleh universitas ini dapat menyebarluaskan bahwa alhamdulillah anak kampung ini sudah selesai doktornya, dan insya Allah nanti ke depannya bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, khususnya kepada Universitas Hasanuddin yang sama-sama kita cintai ini. Terakhir, kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, kemudian pimpinan Fakultas Universitas Hasanuddin, terima kasih banyak atas perkenan waktunya, atas bimbingannya selama ini kepada kami dari proses awal kami masuk kuliah sampai insya Allah selesai nanti. Kami sangat menghargai Universitas Hasanuddin sebagai universitas yang terbaik di Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya saya tujukan kepada Bapak JK yang selalu memberi kami semangat untuk yakin usaha sampai. Semoga beliau suatu saat nanti mendapat kejutan dari saya bahwa kami anak kampung ini sudah menjadi seorang dokter juga. Sekali lagi terima kasih banyak kepada anak istri saya atas perintah clandestine Bapak JK ini, Bapak JK yang kedua. Kami tidak mengundang anak dan istri saya. Insya Allah ketika menjelang bulan puasa ini saya akan kembali ke Kendari dan mengabarkan bahwasanya saya sudah seorang dokter, dan mudah-mudahan rasanya tentu beda menjadi keluarga yang sudah dokter dan sebelum dokter. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan aku qouli hadza wa astaghfir indahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin yang sudah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Rudi SHMH. Ini saya juga mulai biasakan memanggil beliau Dr. Rudi ya, karena memang ofisialnya sudah dokter ya. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada promotor Dr. Rudi SHMH untuk memberikan pesan-pesan khusus yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Yudarik Sawan SHMH. Disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Dr. Rudi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya, sebagai promotor, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian ini. Ya, mewakili tim promotor, Pak
Profesor Dr. Maskun SHLLM dan Asosiat Profesor Dr. Nur Aziza SHMH, kami menyampaikan, selalu saya mengawali dengan permohonan maaf. Ya, permohonan maaf ini penting karena saya tahu dalam interaksi dan proses pembimbingan itu pasti ada hal-hal yang membuat Anda merasa kurang berkenan. Ya. Dan kurang berkenannya ini kan bisa macam-macam gitu ya, yang kami tidak tahu dari lubuk hati yang paling dalam. Kami berharap itu bisa dimaafkan ya, sebagai manusia yang pasti tidak sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, termasuk juga karya Anda ya. Yang kita sempurnakan adalah prosesnya saat sekarang, tetapi hasilnya mungkin Anda sendiri tadi sudah mengutip teorinya Proper terkait dengan falsifikasi teori gitu ya, bahwa hari ini apa yang Anda hasilkan mungkin saja itu akan difalsifikasi oleh disertasi yang lain atau oleh ilmuwan yang lain dan atau mungkin oleh zaman yang lain. Ketika hari ini pers online menjadi persoalan dan Anda bermaksud melindunginya dari sistem hukum, mungkin ke depan karena sangat kurang ajarnya ini pers online, kita tidak perlu lagi ada perlindungan hukum. Mungkin. Karena itu perubahan selalu menjadi abadi. Gitu ya. Keabadian di dunia ini kan hanyalah perubahan. Nah, oleh karena itu, saya berharap dan menitipkan pesan bahwa belajar itu harus selama hayat di kandung badan. Ya, belajar itu tidak berhenti Anda sudah jadi dokter, Anda tidak akan belajar lagi dan tidak menyikapi apa yang terjadi dalam perkembangan itu. Ya, untuk itu tentu saja kami selaku tim promotor berharap ini bisa bermanfaat bagi institusi sebagaimana yang saya katakan tadi, dan tentu saja ini bisa menjadi bekal yang sangat baik untuk melaksanakan tugas-tugas Anda sebagai seorang aparat penegak hukum. Catatan yang paling penting mungkin karena saya banyak berinteraksi dengan komunitas pers, gitu ya. Teman-teman di pers dan para wartawan itu seringkali sulit mencari istilahnya bukan koneksi, bukan hasil briefing seperti tadi dengan Pak Josia, bukan. Maksudnya begini, teman-teman pers online itu atau bukan pers online, pers secara umum itu seringkali sulit memperoleh atau menemukan orang-orang aparat penegak hukum yang paham terkait dengan ini. Jadi mungkin suatu waktu ketika saya berinteraksi dengan mereka, saya akan menyebut nama Pak Dr. Rudi ini untuk menunjukkan bahwa di aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu ada orang yang mengerti terkait dengan apa itu sistem hukum pers. Gitu ya. Dan oleh karena itu saya kira ini menjadi bekal yang baik buat alma mater ya, dan juga tentu saja akan menjadi kebanggaan keluarga. Saya terkhusus kepada istri yang saya yakin sudah meluangkan waktu dan anak-anak untuk merawat Pak Rudi supaya tetap sehat ya, dan bisa dokter pada hari ini. Dan keluarga yang lain di Kendari, semoga ini bisa juga bermanfaat nantinya dan tentu akan menjadi kebanggaan keluarga. Lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin
Dengan resmi saya tutup. Dr. Rudi SHMH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Rudi SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.